Malu aku kalau jadi Marvel or any other blockbusters demi melihat film Everything Everywhere All at Once ini. Kenapa? Karena garapan Dan Kwan dan Daniel Scheinert ini dengan telak menendang bokong alasan-alasan yang bilang film menghibur harus ringan-ringan aja. Duo sutradara ini mengambil yang terbaik dari Shang-Chi, yakni adegan-adegan aksi yang bikin kungfu jadi kayak kekuatan superhero, dan menempatkannya ke dalam setting multiverse. Dan oh boy, multiverse yang mereka bangun bukan sekedar dunia luas untuk pemunculan cameo-cameo dan memperbesar franchise, melainkan multiverse yang benar-benar integral ke dalam plot. Bagaimana orang tua bisa ngertiin anaknya? Itulah plot di sini. Film Everything Everywhere All at Once menilik problem keluarga Asia serupa film Turning Red, tapi dari sudut pandang ibu, dalam tone penuh kegilaan lintas semesta serupa serial kartun Rick dan Morty. Sehabis nonton aku masih gak percaya kalau film ini bukanlah live action dari kartun tersebut. Bukan hanya karakternya yang mirip, tapi karakternya juga membicarakan masalah yang sama. Tapi tentu saja yang terpenting adalah perspektif. Dan dengan puas aku mengatakan bahwa film ini terasa spesial berkat fokus dan dalamnya penggalian perspektif di balik hingar-bingar multiverse dan kekocakan adegan-adegan yang menyertainya. Yang jadi tokoh utama adalah Evelyn. Michelle Yeoh memainin Beth Smith versi yang lebih stres. Hari itu sibuk banget bagi Evelyn. Usaha laundrynya lagi hektik seperti biasa. Pun begitu dia masih harus mempersiapkan makan malam tahun baruan bersama ayah yang standarnya tinggi. Tunggu sampai putrinya Joy yang memilih untuk jadi lesbi itu sampai ke rumah. Belum apa-apa, pikiran Evelyn sudah penuh sesak. Selain itu dia juga harus berurusan dengan auditor usaha laundry. Sembari juga udah menunggu untuk dia urus tuh soal perkara perceraian yang surat cerainya itu kini sudah ada dalam tas pinggang sang suami. Nah sebenarnya ini yang paling ditunggu sama si Evelyn. Dia nunggu cerai. Dia udah gak tahan lagi sama urusan suaminya yang kayak Jerry di Rick dan Morty. But hey, mendadak si Wayman, si suaminya, bersikap aneh. Bawa-bawa alat aneh. Ngakunya sih Wayman yang ada di tubuh suaminya ini berasal dari universe yang lain. Dari semesta canggih di mana Evelyn dan keluarganya menemukan alat yang memungkinkan mereka menjenguk versi diri mereka di berbagai semesta. Nah bencana itu datang dari sana. Ada makhluk bernama Jobu Tupaki yang jadi liar, berpindah semesta sesuka hati, dan dia membawa kehancuran pada setiap semesta yang ia datangi. Evelyn diharapkan jadi penyelamat. Bukan saja karena Jobu Tupperware ini, nama karakternya memang dijadikan running joke oleh film, mengincar dirinya untuk dimasukkan ke dalam bagel alias donat raksasa, melainkan juga karena si Jobu tutup odol ini actually adalah anak Evelyn dari versi semesta yang lain. Nah disinilah letak jeniusnya penulisan film ini. Bahkan saat disandingkan mirip dengan karakter Rick dan Morty pun, Kwan dan Scheinert melakukan penulisan karakternya lebih kompleks dan lebih fokus. Karakter Rick Sanchez seolah mereka bagi dua dan dimasukkan menjadi karakterisasi Joy dan Gonggong, ayah Evelyn. Ini otomatis menjadikan konflik Evelyn lebih complicated dibandingkan dengan Beth. Evelyn adalah seorang ibu yang berusaha mengerti sikap anaknya, sekaligus mencoba memuaskan ayahnya. Sekali lagi, siklus keluarga Asia yang turun-temurun penuh harapan yang mengukung itu tampil di layar lebar. Dan untuk kali ini, kita dibuat benar-benar merasakan kecamuk dan hiruk-pikuk itu semua. Untuk beberapa menit pertama, film memang terasa hingar-bingar. Begitu banyak karakter berseliweran, begitu banyak permasalahan yang harus mereka urus. Lalu datanglah elemen multiverse yang membuat semuanya semakin terasa membesar. Tapi konflik utama dalam film ini sesungguhnya begitu grounded. Multiverse-nya hadir dengan infinite possibilities yang actually tetap dikembalikan kepada si karakter. Ya, kita akan menyaksikan Evelyn melihat berbagai versi dirinya dan karakter lain dari berbagai versi alam semesta. Dari luar, semesta-semesta itu dirancang untuk memancing tawa. Karena yang kita lihat diantaranya ada dunia yang manusia jarinya kayak jari sosis, ada dunia yang seperti live action dari suatu film animasi. Apalagi di sini konsepnya berupa penyeberang universe itu bisa mendownload keahlian mereka dari universe lain dengan alat, menjadikan keahlian tersebut kekuatan untuk berkelahi. Dan untuk membuka keahlian itu, mereka harus melakukan hal-hal yang super duper random. Nah, kocaknya dari sini, adegan-adegan aksi kebanyakan kocak. Sungguh gila menampilkan semuanya.
Favoritku adalah ketika melihat Jamie Lee Curtis ngedropkick seorang ahli kungfu. Jarang-jarang. Namun ada sesuatu yang dalam di balik itu semua. Nggak cuma bug big book yang hahihi. Bagi Evelyn, universe tersebut adalah kemungkinan pilihan hidupnya. Bagaimana hidupnya jika dia tidak pergi dari rumah? Bagaimana jika dia tidak pergi ke Amerika semasa remaja gitu? Bagaimana hidupnya jika dia menolak cinta si Wyman? Bagaimana hidupnya jika dia fokus pada hobinya menyanyi? Nah, di episode Rick and Morty juga pernah ada si Beth melihat berbagai versi hidupnya. Tapi jika Beth di episode tersebut tenggelam dalam menonton pilihan-pilihan yang ia lewatkan, Evelyn ini menggali semua dengan lebih aktif. Universe itu di paruh kedua film dipandang oleh Evelyn sebagai bagaimana jika ayahnya yang tidak membiarkan dirinya pergi. Nah, jadi semua universe yang kita lihat itu reflected kepada perjalanan karakter Evelyn yang mencoba mengenali kembali rasa cintanya. Cinta yang terkubur cukup dalam oleh rutinitas dan kesibukan dan juga oleh tuntutan dari keluarga itu sendiri. Sebagai kontras dari Evelyn yang mencoba merapikan pilihan hidup manusia yang naturally sangat-sangat beragam sehingga kita nggak akan sanggup untuk menangisi dan menyesali semuanya, maka film bicara tentang nihilism. Membuat mencapai kenihilan sebagai motif dari versi Joy yang jadi jahat. Bagel atau donat yang jadi monumen alias simbol si Joy sejatinya adalah figur angka 0. Sesuai dengan yang ia yakini, bahwa semuanya itu nggak ada makna apapun gitu. Dan film memasukkan banyak visual soal 0 tersebut sepanjang durasi. Inilah yang membuat karakternya aku sebut sama Rick Sanchez. Rick dan Jobu Tobacco sama-sama bisa pindah universe sesuka hati. Mereka telah melihat banyak, mengalami lebih banyak. Namun mereka percaya semua itu tidak berarti. Saking infinite-nya semesta, semua hal jadi tidak spesial. Mereka jadi berpandangan seperti itu karena sama-sama terluka sebagai seorang person. Bedanya, Rick jadi nihilis karena trauma kehilangan, sementara Joy jadi Jobu Tobatma karena ekspektasi orang tua. Generation gap dan banyak faktor luar lainnya, ingat mereka ini keluarga Asia tapi Joy besar sebagai orang Amerika, membuat apapun yang dilakukan Joy tidak disetujui oleh ibu. Dari sinilah awal mula Joy mulai capek dan memandang semuanya sebagai sesuatu yang sia-sia. Film merangkai motivasi dan konflik para karakter dengan begitu detail ke dalam elemen multiverse, menjadikan bukan saja karakter-karakternya yang tereksplorasi dengan baik, tapi juga si multiverse itu sendiri. Ini bukan sekedar cerita tentang multiverse, melainkan cerita tentang multiverse sebagai akibat atau perwujudan dari konflik karakter. Argumen nihilism di antara begitu banyak kemungkinan pilihan hidup jadi pusat cerita, membuat film ini seru untuk terus diperbincangkan. Film tidak melempar jawaban mana yang lebih benar atau mana yang salah dengan gamblang, melainkan dengan bijak dan seksama memperlihatkan perjuangan karakter orang tua dan anak, dan istri dan suami dalam menemukan penyelesaian dari konflik perasaan mereka. Multiverse dijadikan sarana visual untuk memperkuat psikologis dari berbagai what if yang bersarang di hati masing-masing. Argumen love yang akhirnya dijadikan titik tengah pun tidak hadir dengan preachy. Film tetap berpegang pada penceritaan yang seperti absurd, tapi dibaliknya penuh filosofi. Nonton film ini jangan heran jika saat sedang asik-asiknya tertawa, air mata kita tahu-tahu turun membasahi pipi. Elemen teknologi multiverse mungkin memang bisa sedikit bikin terlalu padat. Tapi semua itu intensional, dan cocok bekerja ke dalam sensasi chaos dan hektik yang ingin dikeluarkan oleh narasi. Film ingin kita mengalami kehebohan yang dirasakan Evelyn. Segala tetek bengek alat dan teknis pindah universe itu dijadikan salah satu dari kehebohan tersebut. Dan ngomongin soal teknis, aku yakin film ini bakal membuat Marvel dan film-film blockbuster lebih malu lagi. Kenapa? Karena jika dibandingkan dengan film-film tersebut, budget film ini tuh tergolong minim. Aku kaget saat beres nonton, aku baca-baca tentang produksi film ini dan menemukan bahwa budgetnya cuma $25 million. Belum kelar kagumku, aku udah takjub lagi demi membaca tim visual efek film ini hanya terdiri dari 5 orang kru saja, 5 bayangkan. Saat menonton, nggak kelihatan seperti itu. Saat menonton, film ini terasa kayak film dengan efek mahal. Ternyata mereka semua mencapai gambar-gambar menakjubkan, adegan tersedot ke ruang janitor, adegan kamera terfracture, adegan montase multiverse berulang kali. Mainly itu semua itu dilakukan dengan sulap alat dan kamera aja. Grounded ceritanya ternyata saling dukung dengan groundednya pembuatan film. Dan memang beberapa adegan film ini, khususnya setiap adegan berantem yang seru dan lucunya kungfu abis itu, tampak hanya bisa jadi maksimal dengan tidak di overtouch.
Misalnya soal mata ketiga di dahi Evelyn saat dia sudah belajar membuka hatinya untuk cinta. Kalau pakai efek komputer, mata tiga itu bisa jadi bakal lebih jelek daripada efek mata ketiganya Doctor Strange di Multiverse of Madness. Nah, alih-alih memaksakan memakai budget efek, film membuat mata tiga itu dari mainan mata-mataan, yang tentu saja akan tetap tampak konyol jika dihadirkan gitu aja. Maka film pun benar-benar merancang supaya mata tiga mainan itu punya makna yang mendalam. Mereka build up mata tersebut dengan nicely dari awal. Kita juga bisa bilang mata yang tengahnya nggak bolong itu tuh kontras atau lawan dari bagel yang bolong di tengah. Nah, poinku adalah film ini tidak hadir dengan bergantung budget, melainkan justru semakin kreatif dengan apa yang mereka punya. Dan hasil dari itu semua tidak kalah mahal dari film-film mahal gitu. Pembuatan film seperti inilah yang buatku benar-benar dan terasa lebih menginspirasi. Mereka jor-joran di bagian yang tepat, di mana ya di pembuatan filmnya, di pengadeganannya, di craftnya, di penceritaannya, bukan pada hype atau semacamnya. Kelihatan bahwa pembuatnya benar-benar peduli sama film. Apalagi memang terlihat jelas film ini menggunakan banyak referensi dari film-film populer lain. Jika Evelyn menemukan lagi cintanya kepada keluarga, nonton film ini bakal membuat kita menemukan lagi cinta kita kepada sinema. Setelah sekian banyak kita nonton film-film yang main hype doang, banyak sekali aspek dalam film ini yang pantas untuk kita sambut dengan penuh sukacita. Teknisnya yang benar-benar menjadikan film tampak meyakinkan, kreasi dan craft filmmaking yang menginspirasi, komedi yang disampaikan dengan witty, sereceh atau absurd apapun jokesnya, konsep atau gimmick penceritaan dalam hal ini multiverse yang ternyata diolah lebih dalam dan kompleks sehingga menjadi bagian penting dari perjalanan karakter. Dan tentu saja karakter dan permasalahan mereka yang dibahas mendalam tapi nggak pernah jadi membosankan dan menggurui. Tak ketinggalan permainan acting yang juga sama-sama emosional dan grounded dibalik lebay yang tampak di luar. Film ini tahu mereka punya semua itu dan mereka did a hell of a job menceritakan semuanya, mengembangkan perspektif yang kuat sehingga referensi dan kemiripan dengan film atau materi lain bisa mereka masukkan tanpa mengurangi nilai orisinal dari film ini sendiri. Aku bilang, ini adalah film yang super menghibur sekaligus penuh pemikiran dan penuh emosional berkat konflik yang dekat dan dibahas mendalam. Semuanya all at once. Aku berikan 8,5 dari 10 bintang emas for everything, everywhere, all at once. That's all we have for now. Bagaimana pendapat kalian tentang paham nihilism? Bagaimana kalian memandang kehidupan dalam luasnya semesta dengan jutaan kemungkinan hingga tak berhingga? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydirtshit di chiptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.